Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dea Firda Hapali, NPM 192191161 kelas 2E Penjas. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ilmu gizi. Protein adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang berbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Protein memiliki banyak fungsi dalam makhluk hidup. Di antaranya mempercepat reaksi-reaksi metabolisme, mereplikasi DNA, menanggapi rangsangan, memberi bentuk sel dan tubuh, dan memindahkan molekul dari satu lokasi ke lokasi lain. Perbedaan utama antara satu protein dan protein lainnya adalah urutan asam amino. Asam aminonya yang ditentukan oleh urutan nukleotida dari gennya, dan biasanya menyebabkan lipatan protein menjadi struktur tiga dimensi khusus yang sesuai dengan fungsinya. Protein adalah makronik yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang besar. Protein terdiri dari sejumlah asam amino yang memerlukan agar tubuh berfungsi dengan baik. Asam amino dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utamanya, yakni asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Disebut sebagai asam amino non-esensial karena dapat dibuat sendiri oleh tubuh. Sebaliknya, asam amino esensial adalah asam amino yang tidak diproduksi sendiri oleh tubuh dan harus didapat dari makanan. Ada pula kelompok asam amino yang disebut asam amino kondisional, yaitu jenis asam amino yang diperlukan di waktu-waktu tertentu saja, seperti ketika sedang sakit atau sedang stres. Manfaat protein. Protein merupakan komponen penting dari setiap sel dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada begitu banyak manfaat protein bagi tubuh. Diperlukan dalam berbentuk tulang otot, tulang rawan, kulit, dan darah, membangun, memperkuat, dan memperbaiki atau mengganti jaringan tubuh. Contohnya keratin yang memperkuat rambut, serta kolagen dan elastin yang menunjukkan jaringan ikat dan kulit. Membantu tubuh merasakan kenyang lebih lama. Karena itu, konsumsi makanan berprotein tinggi bisa menjadi salah satu cara untuk melangsingkan badan, membuat hormon yang berfungsi membantu sel mengirim pesan, dan mengkoordinasikan fungsi sel dan organ di dalam tubuh, membuat antibodi untuk sistem kekebalan tubuh, dan mendukung proses pemulihan ketika sakit flu. Penting untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak, remaja, hingga wanita hamil dan janin yang dikandungnya. Terlihat dalam kontraksi dan gerakan otot. Contohnya protein aktin dan myosin membuat enzim yang berfungsi memfasilitasi reaksi blok kimiawi dan metabolisme tubuh. Mengangkut sel atau zat, contohnya hemoglobin yang membawa oksigen melalui darah dan saluran tubuh. Sumber protein. Gula mendapatkan manfaat protein yang maksimal akan lebih baik jika sumbernya berasal dari makanan berikut ini. Makanan laut atau
boga bahari. Makanan laut memiliki kandungan protein yang tinggi dan bisa rendah lemak. Beberapa jenis makanan laut seperti ikan salmon, ikan sarden, dan shellfish juga kaya akan asam lemak omega 3 yang sangat baik untuk kesehatan jantung. 2. Susu, keju atau yogurt selain menjadi sumber protein yang baik, susu dan produk olahan susu juga mengandung kalsium dan vitamin D yang berfungsi menjadi kekuatan tulang dan gigi serta mencegah osteoporosis. Daging disarankan untuk memiliki daging putih ayam atau ikan tanpa kulit dibandingkan daging merah sapi atau kambing, ini karena daging merah mengandung lebih banyak lemak. 3. Telur, bahan makanan yang terjangkau dan bergizi. Tak hanya tinggi protein, telur ayam juga mengandung vitamin B, folat, selenium, dan kolin. Kacang-kacang, selain bergizi, kacang juga kaya akan serat yang bisa membuat kita merasa kenyang lebih lama. Kacang kedelai baik bagi jantung karena dapat membantu menurunkan kolesterol. Protein dari sumber hewani tersebut protein lengkap karena mengandung 9 asam amino esensial, sedangkan protein nabati dianggap tidak lengkap karena tidak memiliki suatu atau lebih asam amino esensial. Rekomendasi asupan protein harian. Kebutuhan harian protein pada setiap orang tergantung pada jenis kelamin, usia, berat badan, aktivitas, dan kondisi kesehatan secara umum. Asupan protein yang direkomendasikan adalah sebanyak 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi untuk orang yang memiliki berat badan 70 kg, maka kebutuhan protein per harinya adalah 56 gram. Untuk penderita penyakit gagal ginjal, asupan nutrisi tertentu termasuk protein perlu dikurangi. Tujuan adalah untuk mengurangi beban kerja ginjal. Oleh karena itu, kelebihan protein juga tidak selalu baik bagi tubuh. Jika kekurangan protein, tubuh akan kehilangan asupan untuk mempertahankan fungsi protein. Akibat tubuh akan kehilangan berat badan karena kekurangan massa otot, sering mengalami infeksi karena sistem kekebalan tubuh melemah, kelelahan otot, pembengkakan di tubuh, adanya gangguan dalam pertumbuhan sel, rambut rontok, diare, pelemakan hati, anemia, hingga mengalami kondisi malnutrisi. Energi protein seperti kwashiorkor dan marasmun